Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang resesi ekonomi yang sudah semakin mendekat. Hambanya Evangelis Daud Tony tegaskan kembali dan dengarkan pesan ini untuk jemaat agar dapat bertahan. Jangan lewatkan karena ini penting. Jikalau kita salah melangkah, maka kerugian yang besar akan kita alami. Tapi kalau sesuai dengan pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita akan bisa bertahan bahkan naik di masa resesi. Jadi ini tahun depan resesi ekonominya, Michael. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan sekarang, Pak? Bagi mereka yang mungkin sekarang ini dilakukan itu ya fokus pekerjaan yang ada aja, Michael. Iya, tetap rajin ya, tetap ngelakuin yang mereka fokus, udah jangan putus asa. Iya. Nah, dan tahun 2024-2025 yang laris nanti rumah sakit jiwa, dokter psikiater, psikolog, Michael. Aduh, termasuk laris pendeta, termasuk dukun, Michael. Oh, dukun. Karena apa? Karena pilpres, pilihan DPR MPR, yeah. Yang menang senang, yang kalah stres, masuk rumah sakit jiwa, betul nggak, Michael? Kalau tidak tahan, Iya. ke psikolog, ngitung duit sambil kopior itu, Michael. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dampak dari pandemi ini cukup besar ya, Pak ya? Dampak pandemi ini, Michael ya, itu membuat namanya itu inflasi itu tertunda, Michael. Iya. Tertundanya gimana? Kan pada waktu pandemi kan langsung namanya daya beli masyarakat turun, deflasi, Michael. Iya, Pak. Deflasi ya, sehingga daya masyarakat turun, Michael. Iya. Nah, itu inflasi kan gitu, Michael. Iya. Nah, kalau tahun ini stagflasi sebenarnya, Michael. Iya. Ekonomi daya beli masyarakat turun, tapi harga-harga naik, Michael. Iya, Pak. Nah, kendalanya harga naik, siapa yang beli kan gitu, Michael. Iya. Nah, ini tahun ini dan tahun depan pun akan merangkak masih seperti ini, Michael. Iya, Pak. Nah, jadi saran saya untuk jemaat ya, tekunin pekerjaan yang ada dan jangan terlalu emosi dulu untuk memperluas bisnis. Iya. Kembangin yang fokuskan yang ada aja lah. Untuk pengembangan itu nanti 2025. Iya. Itu ya, karena kan ada pilpres, Michael, ada masa transisi nanti. Jadi sama Pak Daud ini kita bukan cuma dapat ngusir setan, tapi juga kita dapat ilmu-ilmu seperti ini ya, luar biasa Pak Daud ya. Karena kan kita kan pertemuan saya kan dengan teman saya yang dulu di One Team Press, Michael. Iya. Dan dulu kan dia Sekwan Penasihat Presiden, Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Iya. Itu kawan saya baik selama zaman SBY itu, Michael. Iya. Jadi dia itu ahli di hukum politik HAM, Michael. Iya. Nah, dia ekonomi juga jago. Ya, itu jadi kita harus siap-siap untuk itu semua, Michael. Nah, sekarang jemaat pasti di gereja penuh karena banyak berdoa stres, Michael. Gitu ya, Pak ya. Yang kita doakan supaya jangan pelit-pelit ngasih persembahan untuk gereja gitu. Nah, tapi pasti banyak dari jemaat ini kepingin tanya-tanya ke Pak Daud tentang kutuk, tentang setan. Nah, itu gimana, Pak? Apa boleh tetap dong, itu kan bidang saya, Michael. Iya, nanti gitu kan ya, setiap Rabu jam 5, Michael. Iya, Pak Daud ya. Nanti kalau nanti ada yang ini bisa datang ke tempat rumah makan anak saya aja, jam 5 sore saya ke sana, Michael. Nah, jadi mungkin bagi saudara yang baru bergabung, ini Pak Daud menyediakan pelayanan untuk Bapak Ibu mau langsung ketemu dengan Pak Daud di mana ini, Pak? Di kota mana, Pak? Sekitar Solo, pintu tol Solo. Nah, jadi
untuk linknya sudah saya tulis di live chat. Nah, ini kita juga sama-sama juga mendukung Pak Daud karena Pak Daud juga ini adalah anaknya yang baru buat bisnis ya Pak Daud ya. Iya, ayam goreng Michael. Pak Daud gak ikut masak. Enggak. Saya ngomong sama anak saya, Mas, teman juga. Iya. Lebih baik kita bisnis yang jelas daripada ngeplang atau nipu uang gereja gitu. Walat. Iya. Betul nggak, Michael? Iya Pak Daud. Hah? Namanya ayam goreng apa Pak? Sorry. Ayam goreng rasiem. Mbok rasiem. Itu nenek saya, Michael. Iya. Yang penting kan tidak mencuri uangnya Tuhan, Michael. Betul nggak, Michael? Iya Pak. Hah? Betul, Pak. Lebih Iya. baik kita kan bisnis yang jelas. Saya ngajar anak gitu, Michael. Iya Pak Daud ya. Iya. Saya itu pelayanan tuh tidak mau dipaksa, Michael. Iya. Tidak mau diorder kayak cari omset, nggak mau saya. Pokoknya hati saya ini pelayanan gitu. Penting pelayanan tuh happy, bukan karena paksaan. Gitu. Benar. Kayak dikejar-kejar order, wah nggak mau saya. Makanya sulit untuk cari Pak Daud bisa pelayanan. Minggu kemarin di gerejanya Pak Gilbert ya. Ya, satu kali khotbah. Satu kali. Kalau ditanya, khotbah berapa kali, Daud? Sekali aja. Cukup. Sekali. Nah, akhir-akhir ini banyak orang datang ke Pak Daud dengan masalah apa, Pak? Ya masalah setan lah. Contohnya yang mungkin terbaru ini ada apa, Pak? Mungkin ada yang juga lagi ngalamin, ada sekitar 250 orang di YouTube ini, Pak. Nah, jadi mungkin Pak Daud bisa sharing tentang itu. Karena saya yakin itu yang semuanya bertanya-tanya nih sama tentang Pak Daud gimana ini. Kalau saya kan berapa lama ini kan ketemu kawan-kawan saya yang pernah tugas, Michael. Iya. Ya, bicarakan tentang negara lah, Michael ya. Iya. Untuk Pilpres 2024, Michael. Iya. Kalau pandangan saya tentang Pilpres 2024, ya kita doakanlah yang terbaik untuk bangsa ini kan gitu, Michael. Iya, Pak. Nah, yang penting sekarang ini saya sama teman-teman saya juga yang ngomong ya, kita penting siapapun presidennya kita dukung aja, Michael. Iya. Nah, yang penting itu kita ini hidup nikmati berkat yang Tuhan berikan, Michael. Ya. Nah, kalau pelayanan pun ya penting itu jangan karena kayak cari setoran, Michael. Nggak mau saya, Michael. Benar. Pelayanan itu harus dari hati, ya. Gimana, Michael? Benar, Pak. Harus dari hati. Benar. Tapi mungkin banyak yang perlu, Pak. Bukan itu setorannya, tapi banyak yang kepingin didoakan Pak Daud. Kalau saya itu, Michael, tidak mau jadi pendeta tuh kenapa? Karena tangan itu ada darah dulu, Michael. Iya, Pak. Saya kan tahu diri juga, Michael. Iya. Saya dulu kan pernah eksekusi ya, Michael. Iya. Iya, benar. Tapi kan saya mengeksekusi karena perintah, Michael. Iya. Jadi saya betul-betul tidak mau terulang lagi dalam hidup saya, Michael. Makanya saya tidak mau jadi pendeta tuh karena merasa tidak pantas saja, Michael. Iya. Jadi saya kan diminta Pak Gilbert langsung jadi wakilnya, Michael. Iya. Makanya saya tidak mau kemarin di sana. Waktu pembukaan di sana kemarin. Saya sendiri, Michael, ya di gereja itu tidak ada jabatan sama sekali, Michael. Iya. Dan saya itu bukan pendeta, bukan penginjil organisasi, bukan penginjil gereja. Saya statusnya itu di gereja itu jemaat biasa, Michael. Iya. Jemaat biasa. Jadi enaknya Pak, tidak ada yang mecat dan tidak bisa dipecat. Iya. Gimana, Michael? Iya, nggak bisa dipecat. Tapi siapa juga yang mau pecat, Pak Daud? Iya. Nah, jadi dari tahun ini nanti kita akan merasakan ini ekonomi seperti ini, tapi tahun depan lebih berat, Michael. Iya. Nah, tapi tahun depan itu inflasi tapi ekonomi bergerak, Michael. Iya. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak? Karena tahun politik. Iya. Tahun politik otomatis ekonomi bergerak. Kan
mulai kampanye itu 2023, 2024 baju laku, betul nggak? Makanan laku. Iya, benar. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak itu tahun depan. Iya. Nah, tapi pergerakannya tertentu aja. Iya, Pak Daud. Nah, Nah, pesan firman Tuhan buat jemaat gimana, Pak? Mungkin ada khotbah, ada firman Tuhan yang Pak Daud mau bagikan ke kami ini. Alkitab berkata, ingat, yaitu apa? Iman ada dasar dari apa yang kita harapkan, teman-teman. Iya. Jadi apapun terjadi, kita tetap ada hope, ada harapan. Amin, amin. Jadi harapan itu lebih baik, lebih diberkati, lebih berkarya, dan lebih maju gitu loh. Benar. Kita ini kan tambah tahun, tambah umur, Michael. Iya. Kalau tambah tahun, tambah umur, tambah dekat dan nunggu ketemu Tuhan. Iya. Betul? Dekat langsung ketemu Tuhan gitu, Michael. Iya. Nah, makanya pergunakan hidup kita ya sebaik-baiknya saja. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Sesuai dengan pesan hambanya Evangelis Daud Tony, kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk bertahan di masa resesi. Salah satunya beliau memberikan solusi kepada sahabat siapapun yang membutuhkan dan merasa perlu untuk konsultasi. Hambanya membuka ruang waktu untuk konsultasi tatap muka. Datang langsung ke rumah makan Mbok Rasiem yang ada di Solo, tepatnya di depan pintu tol Solo. Semuanya hanya untuk membantu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan Yesus memberkati.